Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lili Karimul Akbar, program studi pendidikan agama Islam di Fakultas Agama Islam Undaris Ungaran. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang refleksi di masa pandemi bagi pelaku pendidikan guna memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Ustadz Isnaini MBDI. Berbicara mengenai filsafat ilmu, apa sih filsafat itu? Filsafat atau filosofiah adalah cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Filsafat sebenarnya tidak jauh dari kehidupan kita. Bisa jadi setiap hari kita berfilsafat melalui beragam pertanyaan yang reflektif dan mendalam tentang segala sesuatu. Situasi pandemi ini adalah salah satu contoh bahwa kita tidak bisa menyandarkan diri pada kepastian. Karena itu, filsafat membantu kita untuk menganalisa situasi serba asing dan menyediakan kemungkinan pemaknaan yang baru terhadap hidup. Kembali lagi ke judul yang akan saya sampaikan pada kali ini, yaitu refleksi di masa pandemi bagi pelaku pendidikan. Siapa sajakah pelaku pendidikan itu? Di antaranya ialah pendidik, baik guru maupun dosen, siswa atau mahasiswa, dan orang tua. Dalam situasi seperti ini, apa sesungguhnya pelajaran atau iktibar yang dapat kita ambil dari peristiwa yang mengguncangkan dunia ini dan bahkan menimbulkan kepanikan masal ini? Mari kita refleksikan bersama. Musim pandemi ini merubah semua kegiatan pembelajaran yang biasanya pembelajaran dilakukan secara tatap muka langsung di kelas atau di sekolahan, tapi kali ini pembelajaran hanya dilakukan dengan cara online atau biasa disebut PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Dan saat ini pasti semua juga sudah merasakan berada dalam titik kejenuhan, karena sudah hampir 1 tahun ini masa pandemi berlangsung. Sudah banyak sekali keluh kesah baik dari seorang pendidik atau guru, siswa, khususnya orang tua mengenai fasilitas-fasilitas pembelajaran online yang kurang mendukung. Mengenai hal tersebut, baik guru maupun orang tua harus saling tukar pendapat, berkonsultasi, bekerja sama, saling mendukung demi kenyamanan Ananda dalam mengikuti pembelajaran online ini. Karena kurangnya komunikasi, kurangnya konsultasi, kurangnya kerjasama antara guru dan orang tua bisa berdampak kepada anak didik, sehingga anak didik akan merasa bosan dengan pembelajaran online, akan merasa jenuh. Bahkan ada pula yang merasa banyak beban pikiran sehingga mengakibatkan anak tersebut stres dalam mengikuti pembelajaran daring atau online ini. Dalam bersikap dan menghadapi musim pandemi ini, kita harus selalu berpikir positif, karena sesungguhnya musim pandemi ini juga ada hikmah, suatu hal yang baik yang dapat kita ambil dari kejadian ini, khususnya bagi pelaku pendidikan yang melakukan pembelajaran secara home learning.
Apa saja hal-hal yang baik yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Hal baik yang dapat diambil bagi seorang pendidik bahwa di masa pandemi ini pendidik dituntut untuk terus belajar menguasai teknologi informasi. Karena mau tidak mau sebagai pendidik harus melayani pembelajaran jarak jauh secara online. Di samping guru harus menguasai teknologi dan informasi, guru juga dituntut untuk selalu mengembangkan kreativitas dalam metode pembelajaran tersebut agar pembelajaran tidak membosankan, tapi menyenangkan bagi anak didik, sekalipun pembelajaran tidak dilakukan dengan tatap muka secara langsung. Bagi seorang guru, dalam menghadapi hal tersebut dan metode pembelajaran secara online tersebut merupakan suatu tantangan yang luar biasa guna meningkatkan kualitas seorang pendidik untuk lebih kreatif dalam menyampaikan pembelajaran kepada anak didiknya. Karena sebelumnya hanya menyampaikan metode pembelajaran sesuai dengan apa yang sudah kita kuasai selama ini. Hal baik yang kedua, bagi peserta didik dituntut untuk tetap disiplin menggunakan waktu sebaik-baiknya untuk dapat mengikuti pembelajaran online dari gurunya dan mengerjakan tugas-tugas secara tepat waktu walaupun belajar dari rumah. Selain itu, mereka peserta didik juga terlatih memiliki budaya hidup sehat dan bersih sesuai himbauan dari pemerintah untuk selalu mencuci tangan dan menjaga kebersihan dimanapun kita berada. Yang kita ketahui bersama bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Semoga peserta didik walaupun belajar di rumah tetap rajin, disiplin dalam belajar maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin juga meningkat iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal baik yang ketiga, bagi orang tua, mereka memiliki banyak waktu untuk bersama putra-putrinya, bercanda bersama, berdiskusi untuk dapat mempererat hubungan antara orang tua dan anak. Selain itu, orang tua juga bisa melihat kegiatan putra-putrinya di rumah saat belajar, mengetahui tugas putra-putrinya saat belajar, sehingga bisa mengetahui secara langsung perkembangan putra-putrinya selama melaksanakan pembelajaran. Karena selama ini mungkin sebelum pandemi banyak orang tua yang sibuk sehingga hanya bisa melihat putra-putrinya berangkat sekolah kemudian pulang tanpa memerhatikan apa yang dilakukan putra-putrinya pada waktu itu, tugas apa yang dikerjakan putra-putrinya pada saat itu. Mengenai hal yang baik tersebut, mari kita pikirkan hikmah yang dapat kita refleksikan bersama. Jangan sampai kita tidak melihat hikmah baik tersebut karena kita terjebak dalam kekhawatiran yang membuat diri kita semakin resah. Khususnya bagi kita pelaku pendidikan, baik seorang dosen, guru, mahasiswa, siswa, ataupun orang tua, niatkan bersama dalam peristiwa ini kita selalu belajar dan belajar. Selalu belajar untuk menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Sebagai orang yang beriman,
kita harus meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hadid ayat 22. Kurang lebih artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Oleh karena itu, sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, termasuk COVID-19, adalah bagian dari kehendak Allah dan makhluk ciptaannya. Meskipun boleh jadi melalui perantaraan tangan-tangan manusia sebagai makhluknya. Karena kita sudah menyadari hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah tadi, mari dalam menghadapi masa pandemi ini kita bersama-sama selalu berpikir positif, berbanyak doa, sholawat, dan selalu berikhtiar mengikuti himbauan pemerintah untuk memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan dimanapun kita berada, dan selalu menjaga imunitas tubuh kita agar kita selalu diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Atas ridha Allah dan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tubuh kita sehat, jiwa kita kuat, iman dan takwa kita semakin meningkat, hidup kita bahagia, hati kita damai, dan semoga rizki kita lancar, halalan, thayyiban. Harus tetap semangat dalam melaksanakan kegiatan maupun beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saudara-saudara kita yang masih terindikasi terkena virus corona segera dapat disembuhkan, dan kita seluruh bangsa Indonesia senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin rendah hati, semakin tawadhu, dan melakukan muhasabah agar hidup kita selalu membawa kemanfaatan bagi orang banyak, juga bagi agama, nusa, dan bangsa, sehingga kita juga bisa berikhtiar mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Artinya negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kertor harjo nir ing sambikolo, di bawah siraman maghfirah dan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pengampun. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian apa yang dapat saya sampaikan kali ini. Semoga dapat memberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Atas segala hilaf, atas segala kekurangan dari saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu semata hanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.